udah kumpul ya. Oke, kayaknya udah kumpul semua kita malam hari ini ya. Ya, kita mulai ke acara kita. Oke, Miss Erna yang mau bimbing kita tuh ada di depan. Oke. Oke. Bapak, kami bersyukur Tuhan, Kau sudah kumpulkan kami di tempat ini bersama-sama dengan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Sebentar kami akan memulai komsel kami Tuhan. Biar Engkau yang ada di tengah-tengah setiap kami, mengurapi setiap kami Bapak. Apapun yang kami bicarakan, kami mau tentang Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami memulai komsel kami. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian. Kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Amin. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari terus kecap kasih setianya. Amin. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi nyatakan, Dia yang mengasihi. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Amin. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Engkau yang terus ada dalam kehidupan kami. Kami terus naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Mari masuk lebih dalam lagi. Kami datang Tuhan. Kami datang menaikkan syukur kami.
persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yes, Lord. Mari nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Nyatakan ucapan syukur. Oh, terima kasih buat hadirat-Mu. Ku nikmati Kau. Korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Yes, Lord. Kami naikkan ucapan syukur kami kepada Bapa yang senantiasa ada untuk kami. Thank you, Lord, for always there. Thank you, Jesus, for always giving your help. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami syukurkan Engkau ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Apabila sebentar kami akan sharing satu dengan yang lain, Tuhan. Kami mau Engkau saja ada di tengah-tengah kami. Dan percakapan kami Kau kuduskan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Senang bisa ada di Komsel ini lagi ya. Jangan ragu-ragu untuk memuji Tuhan.
Jangan ragu-ragu untuk menikmati kebaikannya. Dan sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Sesudah ini kita berdiskusi ya. Jadi saudara siap. Kita masih ada dalam tema bulanan kita. Tema bulanan kita adalah persekutuan. Jadi kita akan bicara tentang persekutuan. Fellowship ya. Yuk kita buka Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Ayatnya cukup pasalnya cukup pendek, jadi kita baca bersama-sama. Mari kita mulai baca. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Katakan kiri kanan dulu, saya suka bersekutu dengan kamu. Katakan sekali lagi, persekutuan kita, persekutuan dengan Tuhan. Ya, nah, di dalam Mazmur 133 ini menarik sekali ketika dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Sungguh, tambah lagi alangkah, indah dan baiknya. Nah, ketika mengatakan indah dan baiknya, itu bukan hanya punya kuantitas, tapi ada kualitas di dalamnya. Kelimpahan dan kepuasan. Dan apa yang mau dikatakan? Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Perhatikan kata rukun. Kenapa? Karena kesimpulannya di ayat yang ketiga, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, bicara tentang berkat, semua orang mau diberkati. Tetapi syaratnya kata Tuhan, rukun. Dan kalau kita rukun, berkat diperintahkan Tuhan kepada kita. Jadi bukan kita cari-cari berkat. Orang boleh berusaha cari dengan sekuat tenaga, tapi belum tentu berhasil. Tapi di sebaliknya bahkan Tuhan yang memerintahkan. Berkat diperintahkan dan yang memerintah siapa? Tuhan. Jadi pasti akan terjadi. Nah, kalau bicara tentang hal ini, bicara tentang rukun mendatangkan berkat, berarti ada kebalikannya. Apa lawan dari rukun? Berselisih. Perselisihan. Kalau rukun mendatangkan berkat, mendatangkan kebahagiaan, perselisihan mendatangkan apa? Penderitaan. Mengalami kutuk. Nah, itu sebabnya penting sekali buat kita ini untuk mengusahakan yang namanya kerukunan. Ya, nanti kita berdiskusi ya, gimana kita mengusahakan kerukunan. Tapi saya juga pengen kita fokus kepada berkat dari kerukunan ini. Sekali lagi biar itu memotivasi kita sehingga kita bersungguh-sungguh untuk mengusahakan kerukunan. Nah, di sini dikatakan sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Tadi dikatakan sungguh alangkah baiknya. Terus ini dikatakan kehidupan untuk selamanya. Sebetulnya kerukunan ini menggambarkan apa? Melambangkan dua hal. Pertama, kehidupan selamanya, di mana kita mengalami kehidupan. Dan kehidupan itu sifatnya kekal. Bukan hanya bicara soal kuantitas waktu, tapi bicara kualitas kehidupan. Di mana? Di surga. Jadi rukun itu adalah perwujudan suasana surga. Tetapi jangan hanya lupa, jangan juga lupa. Rukun di sini yang alangkah baik dan indahnya itu bukan hanya menggambarkan satu suasana, tapi sebetulnya lebih menggambarkan kepada
Sebuah pribadi. Dan tentu itu adalah pribadi Allah sendiri yang kita kenal dengan Allah Tritunggal. Kenapa mereka mesti Allah Tritunggal? Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini begitu punya hubungan yang sangat baik, sangat indah. Jadi kenapa kita harus sungguh-sungguh mengusahakan kerukunan? Kenapa? Bukan hanya kita mengalami surga, tetapi yang paling penting sebetulnya kita diubah menjadi seperti Allah Tritunggal. Wow, luar biasa kan? Jadi saya pengen benar-benar kita pahami nih, apa artinya membangun persekutuan. Ya, oke, kita mulai diskusi ya sekarang ya. Jadi sebenarnya kan kerukunan itu berarti benar-benar bukan suatu hal yang bisa dianggap remeh berarti ya. Karena kan tadi dibilang itu menentukan apa nanti kita hidup di dalam berkat atau kita hidup di dalam kutuk gitu kan. Benar. Nah, pentingnya persekutuan itu bukan sekedar berkatnya ya. Tetapi makna berkatnya, tadi kan kita udah bilang tadi kan, suasana sorga, dan itu menggambarkan kehidupan ilahi, kehidupan Sang Tritunggal, kehidupan Allah sendiri. Itu sebabnya dalam khotbah Yesus di khotbah di atas bukit, Yesus berkata begini, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Kita ini anak-anak Allah. Tapi untuk disebut anak-anak Allah, kita harus menjadi pembawa damai. Apa artinya pembawa damai? Pembawa damai beda dengan orang yang saya mah suka damai. Artinya pembawa damai lebih dari sekedar suka damai. Kalau suka damai, dia pilih di mana ada damai, dia pergi di situ. Ketika ada konflik, dia lari. Tetapi pembawa damai tidak. Di mana Tuhan tempatkan kita, apakah keadaan itu damai atau tidak, ternyata ada peran kita di sana. Dan Tuhan mau kita menciptakan kedamaian di sana. Mengusahakan perdamaian di sana. Wow. Ya kan? Kenapa? Karena ini yang Tuhan mau nyatakan sebagai anak-anak Allah, kita punya peran di situ. Ya. Berarti, Ya kan? Berarti tadi kan Kak Rudi bilang ya, kedamaian itu menjadi pembawa damai harus diusahakan. Gitu Ya. ya, Kak. Tapi dalam hubungan sehari-hari gitu ya, hubungan sosial gitu, ada hubungan-hubungan yang udah nggak enak nih misalnya gitu kan. Terus kita udah canggung gitu kan satu dengan yang lain, jadinya ya udah nggak enak lagi. Terus gimana tuh caranya kita mengembalikan kembali hubungan seperti semula gitu? Apa cukup udahlah ya berdoa aja, nanti juga sama Tuhan diberesin? Kan udah canggung nih, nggak enak nih kalau nanti ngomong kan ego dong, malu dong gitu. Gimana? Ya. Biasanya kalau kita berselisih dengan orang lain, kita juga nggak damai dengan diri sendiri sebetulnya. Benar nggak? Tapi lebih jauh lagi sebenarnya seringkali kita juga nggak enak sama Tuhan. Jujur nggak? Coba kalau lagi konflik suami istri, bisa gitu? Ayo kita berdoa dengan inti. Bisa nggak? Bisa nggak? Tetapi justru itu yang harus dilakukan. Mungkin kita nggak bisa berdoa sama-sama dulu. Tapi mari datang dengan penuh keberanian iman. Karena Allah adalah pendamai. Dan ingat, dia sudah mendamaikan kita. Yesus oleh darahnya sudah mendamaikan kita dengan Allah. Artinya darahnya itu seperti jalan yang membawa kita ke hadirat Allah. Nah, kondisi ketika kita sedang berselisih, sedang nggak enak, apapun adalah perasaannya, mari datang dengan keberanian kepada Tuhan. Pertama, ketika kita datang ke hadirat Tuhan, kita akan menerima lagi hati yang damai, pendamaian Allah. Kita jadi damai lagi dengan Allah. Kemudian kita jadi damai dengan diri sendiri. Nah, ketika kita damai dengan diri sendiri, saya percaya kita bahkan bisa mendoakan orang yang berselisih dengan kita. Dan artinya apa?
Tuhan juga sebagaimana Tuhan jamah hati kita, Tuhan juga bisa jamah orang yang berselisih dengan kita. Jadi kuncinya itu. Terima perdamaian dengan Allah dengan datang bersekutu dulu dengan Allah. Berdoa buat diri sendiri dan akhirnya kita bisa berdoa supaya Tuhan menjamah orang yang perlu kita membangun perdamaian karena perselisihan. Ya. Ya, kalau saya baca nih Kak di buku yang Kak Rudi kasih nih. Oke. Nah, katanya sebagian besar itu konflik itu timbul karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Baik itu dari kita atau dari pasangan kita atau dari orang lain. Kalau kita dengan siapa kita berkonflik. Nah, kalau begitu mungkin itu sebabnya kita harus tadi Kak Rudi bersekutu dulu dengan Tuhan. Kita harus istilahnya curhat dulu sama Tuhan. Karena segala sesuatu itu yang ada banyak hal yang hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Betul nggak? Kalau kayak gitu. Betul banget Iya. tadi. Karena kan ya itu tadi, karena ada banyak kebutuhan kita yang cuma bisa dipuaskan oleh Tuhan. Terus sebabnya ketika kita mengharapkan misalnya orang tua, teman atau enggak pasangan kita buat memenuhi kebutuhan itu, sebenarnya kita lagi membuka pintu buat kekecewaan sama kesedihan gitu kan ya? Ya, benar banget. Nah, tapi Kak, Gimana? kadang-kadang kan gini ya, kalau kita lagi berkonflik nih ya, ini mungkin pengalaman aku pribadi juga sih Kak ya. Jadi kadang-kadang tuh karena nggak mau berkonflik, terus mendingan diem aja dulu deh, lagi emosi nih, diem dulu aja deh. Jadi biar nanti pasti oke lah gitu, pasti nanti lama-lama juga oke lah gitu, karena aku nggak mau berkonflik gitu, nggak mau langsung beres gitu. Padahal kan itu sebenarnya bagus gak sih Kak kayak gitu? Oke, yuk. Kayaknya ini bahan menarik nih untuk diskusi. Ada yang mau kasih pendapat di sini? Oke, nah Ayo. jadi seperti yang tadi kakak bilang ya, seringkali kita ini samar antara suka damai dengan pembawa damai ya. Kalau menurut saya pembawa damai itu adalah bukan orang yang tipenya mencari sesuatu yang aman atau menghindari konflik. Akhirnya dia berusaha untuk nutupin tidak terjadi apa-apa, ya seolah-olah nggak ada apa-apa, nggak ada konflik dan dianggap beres. Padahal ujung-ujungnya itu akan sangat berbahaya. Kenapa? Seperti bom waktu yang akan meledak dan justru bikin hubungan tuh makin malah tambah rusak. Kalau ini saya setuju banget sih sebenarnya Kak. Ya, Karena kan gimana? sebenarnya di dalam konflik itu waktu nggak bisa menyelesaikan masalah gitu kan sebenarnya. Oke. Bahkan mungkin lebih tepatnya ketika kita menunda-nunda buat menyelesaikan masalah, kita biarin waktu makin lama, itu justru semakin membuat hati menjadi pahit kan. Kita makin kecewa sama orangnya gitu loh. Makanya mungkin buat saya sih kalau kita bicara tentang pembawa damai, mungkin jalan terbaik itu ya kita punya inisiatif buat kita ya nggak peduli lah kamu yang salah atau saya yang salah misalnya, atau saya yang sakit hati atau kamu yang sakit hati, kita ambil inisiatif buat kita lebih dulu membawa perdamaian ke dalam hubungan itu kayaknya kan. Oke, ya. Jadi mulai jelas ya. Jadi ketika nih, gimana kalau kita berselisih? Gimana? Kan kalau gini takut tambah konflik. Kunci pertama tadi benar. Inisiatif. Kan pepatah lama berkata, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Yang penting kemauan dulu. Mau nggak kita berdamai? Kalau hati kita udah mau, inisiatif. Sekali lagi, seringkali Tuhan nggak minta kamu harus bisa, enggak. Kamu harus mampu, enggak. Tuhan bilang, kamu mau enggak? Ingat definisi kasih karunia. Tuhan akan beri apa? Kemauan, bahkan kemampuan. Tapi seringkali kemauan itu mulai dari kita. Ketika kita berefek, ya Tuhan, aku mau untuk melakukan ini. Jadi paling penting apa? Inisiatif. Katakan kiri kanan. Saya seorang anak Tuhan, yang berinisiatif. Oke. Karena kita udah berkeluarga semua, katakan saya pasangan yang berinisiatif. Amin. Termasuk berinisiatif untuk memulihkan hubungan. Oke. Ada hal-hal praktis ketika kita udah punya inisiatif nih. Kira-kira kebayang nggak hal-hal apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa menyelesaikan atau bisa membangun hubungan yang rusak ini? Ada yang mau kasih pendapat? Kalau ini benar nggak nih? Oke.
Gimana kalau orang yang berkonflik sama kita, kita ajak ngomong. Oke. Ngomong dulu, kita dengerin, kita merendahkan diri untuk mendengarkan perasaan dia, dan dia juga mendengarkan perasaan kita. Jadi saling mendengarkan. Kalau biasanya kalau udah saling mendengarkan, lama-lama ngerti, oh maksud dia apa, maksud saya apa. Jadi ngertiin, jadi saling ngerti gitu. Itu benar nggak, Kak? Oke, menarik nih, saling mendengarkan. Tapi jujur nggak, sering kalian lihat nggak? Kalau orang lagi konflik, bukan saling mendengarkan, tapi sama-sama bicara. Iya. Ada yang ngalamin nggak kayak gitu? Iya, iya. Ya, pria ngomong, wanita ngomong, sama-sama bicara. Oke, tapi kita ganti sekarang, saling mendengarkan. Artinya apa? Beri kesempatan buat yang satu untuk bicara. Benar banget. Nah, dari situ jadi kita tahu apa sih perasaan dia. Nah, dan ingat, kalau bicara perasaan itu selalu benar buat orang yang merasakannya. Iya. Saya bilang Indomie itu nggak pedes. Tapi kata Tommy, pedes banget. Karena dia nggak suka cabai. Tapi kalau dari keluarga Anita, dia malahin sambal cenah. Ya kan, itu hanya perasaan soal cita rasa. Tapi kalau bicara hati lebih dalam lagi. Jadi saya pikir penting sekali ya. Yang pertama itu bersimpati dengan perasaan orang lain. Nah, gimana kita tahu perasaan orang lain? Belajarlah mendengarkan apa keluhannya. Belajarlah menggali gitu. Dan bukan hanya dengar, tapi kalau perlu kita gali. Apa sih yang kita tuh nggak peka, kita nggak mudeng gitu dengan perasaannya. Saya kira bagus banget poinnya ya. Ketika kita mulai tahu perasaan orang lain, itu langkah yang luar biasa untuk pemulihan. Ya nggak, jujur kita seringkali mengabaikan hal ini ya. Laki-laki biasanya gua pikir, tapi kalau perempuan lo nggak tahu ya perasaan. Tapi sama, kadang-kadang juga laki-laki juga suka ada perasaan ya. Yang ini, oke, poinnya ini. Apalagi nih? Jadi ngertiin ya, Kak ya. Ngertiin perasaan orang. Ngertiin perasaan Ya, orang. walaupun sekali lagi kita harus maju nih. Perasaan bukan Tuhan. Ya, nanti kita cek. Kemarin saya konseling dengan seseorang. Kenapa dia depres? Saya bilang begini, coba kamu cek emosi kamu. Karena misalnya lagi marah. Kemudian apa? Lagi rasa bersalah. Atau lagi minder, atau apa aja. Nah, dari perasaan emosi ini, cari penyebabnya. Yang tadi nanti menurut orang itu perasaannya benar, tapi kalau udah saling mendengarkan, kita bisa ngomong. Kamu marah tuh karena apa? Nah, ternyata mungkin, oh saya nggak suka sama kamu karena kamu begini. Ternyata mungkin faktanya nggak begitu. Nah, perasaan itu harus diluruskan. Tapi mulainya dari tadi. Mengertiin perasaan orang. Tapi harus maju. Jangan cuma ngerti. Kalau perasaan itu bukan apa, perasaan itu tidak tepat, tidak benar, harus diluruskan. Sekali lagi, perasaan bukan Tuhan. Oke? Iya sih. Ada lagi yang mau bagi praktis, hal-hal praktis nih Bener supaya sih, kita Kak, bener banget. Kadang-kadang kan seringnya kayak gini. Kamu tuh nggak ngertiin aku. Uh-uh. Kamu tuh nggak ngertiin aku. Kamu nggak ngerti apa yang aku bikin gitu. Ternyata salah kan. ya Gitu, harus betul. diluruskan perasaan itu harus diluruskan Ya, lagi. jadi ini kayaknya tips buat pria-pria, termasuk saya tentunya ya. Belajar dengar perasaan dari wanita. Tapi jangan pernah lupa juga wanita. Iya. Izinkan laki-laki meluruskan perasaannya. Nah, tapi itu perlu proses ya, nggak ujuk-ujuk perasaanmu salah, enggak. Perlu dimengertiin, tetapi perasaan itu perlu diluruskan. Oke. Kayaknya menarik nih diskusi kita hari ini. Apalagi supaya kita konfliknya bisa hubungan yang retak itu bisa diperbaiki. Kalau menurut saya, Kak, Apalagi itu ya. kita harus merendahkan hati, khususnya laki-laki kali ya.
Ngaku salah, Kak. Jadi nggak boleh gengsi. Kalau memang kita yang menyebabkan konflik itu, ya kita ngaku kalau kita memang salah, ngaku salah. Gitu. Oke, gitu. Iya, karena kan woman is always right. Kalau woman always right, nanti Man-nya left. cilaka kalau begitu ya. Oke, ini Andri ini dulu dia keturunan Adam. Kalau Adam responnya gimana? Lo yang salah. Tapi karena Andri sudah di dalam Kristus, jadi Andri keturunan Kristus. Termasuk kita semua, amin. Responnya apa? Responnya merendahkan diri. Ya, akui kesalahan kita. Walaupun mungkin kesalahan kita kecil. Tapi kita berkata, aku juga ambil andil loh dari kesalahan kita. Jadi, atau kalau kita juga nggak bersalah, itu tanda kerendahan hati. Bukankah Kristus ketika mendamaikan dengan dunia ini? Kita yang bersalah, manusia yang bersalah. Tapi Kristus merendahkan diri. Bahkan memikul salib, menanggung kesalahan kita. Itulah yang disebut dengan pelayanan pendamaian. Oke, saya kira semua kita perlu belajar tentang hal ini ya. Merendahkan diri. Dan kita hanya bisa lakukan itu kalau roh Tuhan ada sama kita. Amin. Jadi kayaknya pulang dari tempat ini, mari belajar merendahkan diri dengan pasangan, dengan rekan kerja, dengan sesama jemaat, atau siapa saja. Yang kalau kita lihat, kayaknya saya berkonflik dengan orang ini. Yuk, jadilah pembawa damai. Ada lagi yang mau berbagi nih, seru nih. Saya senang kalau kayak gini, kita semua boleh berbagi, saling membangun. Ada lagi? Biasanya kan gini ya Kak ya, biasanya kita pasti menyerang orangnya kan. Orangnya aja terus itu, kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah gitu. Pasti akan begitu gitu. Dan jadinya nggak selesai-selesai. Gimana menurut Kak Rudi? Ya, ketika kita datang di hadirat Tuhan, Tuhan mulai ubah kita. Saya percaya Tuhan akan kasih kepada kita kemampuan untuk membedakan orangnya sama dosanya. Ya kan? Sumber konflik kan ada hal yang tidak benar. Ada hal yang tidak tepat. Lebih jauh kita katakan ada dosa di situ. Nah, ketika kita berkonflik, mari selalu bedakan orangnya sama dosanya. Benci dosanya, kasihi orangnya. Ya kan? Tuhan membenci dosa kita. Ya kan? Tetapi Tuhan mengasihi kita. Saya kira penting sekali buat kita untuk belajar selalu minta ya, melihat orang dengan kacamata Tuhan. Bahkan ketika kita melihat dengan kacamata Tuhan, kacamatanya cuma kasih. Kacamata itu akan menutupi banyak pelanggaran. Artinya bukan kita kompromi ya. Kita bisa akhirnya apa? Merangkul dia. Kita jadi datang untuk membawa pemulihan kepada dia. Dan ketika kita datang seperti itu, banyak orang yang terikat dengan dosa. Banyak orang yang terkelabui oleh hal yang tidak benar. Itu mereka terbebaskan. Tapi banyak orang kenapa kok sulit mau berdamai? Kenapa? Karena seringkali juga sering dihakimi. Perasaan terhakim inilah yang sulit buat kita untuk keluar dari hal ini. Jadi saya kira beberapa poin ya kita belajar hari ini ya. Biar Tuhan tolong kita untuk menjadi orang yang membawa damai. Amin. Ingat, kita rindu mengalami Mazmur 133. Saya baca lagi ya supaya kita menyimpulkan. Saya baca ayat 1, poin-poinnya saja, dan ayat 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara bersama, diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat.
kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, berkat yang diperintahkan itu apa? Semua janji-janjinya Tuhan kita alami. Tetapi Tuhan katakan, kamu akan terima kehidupan untuk selamanya. Apa? Tidak lain adalah suasana sorga. Jadi setiap kali kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita rasakan suasana sorga. Bukan hanya suasana sorga, yang lebih penting, kita semakin bersekutu dengan Allah dan semakin diserupakan dengan Allah. Haleluya. Yuk kita berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang mengusahakan perdamaian, yang hidup dengan rukun, sehingga kita diberkati, semakin diberkati, bahkan menjadi saluran berkat. Bapa, kami berdoa malam ini, kami membawa pribadi kami. Kami mengaminkan firman Allah. Kami bersepakat berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya ketika kami semua hidup rukun bersama. Kami klaim janjimu, kepada kamilah engkau memerintahkan berkat, bahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Hamba berdoa, jadikan setiap kami orang yang berinisiatif untuk mengusahakan perdamaian. Jadikan kami orang yang tidak tinggal diam ketika melihat sesuatu perselisihan, tapi kami berusaha untuk berdamai. Tentu bukan dengan kekuatan kami, tetapi kami perlu hadirat-Mu, kami perlu pertolongan-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengambil langkah-langkah praktis untuk kami belajar mengerti perasaan sesama kami, untuk kami mengerti cara pandang orang lain, untuk kami belajar merendahkan hati kami, merendahkan diri kami. Bahkan kalaupun kami tidak bersalah, kami mau meneladani Kristus yang merendahkan diri untuk mendapatkan manusia. Tolong kami juga Tuhan untuk bisa membedakan orangnya dan dosanya. Biar kami semakin mengasihi setiap orang, namun membenci dosanya. Dan ketika kami mengasihi orang-orang tersebut, kami boleh menyalurkan kasih Allah yang membebaskan mereka dari kesalahan mereka, dari dosa mereka, dari segala keterikatan mereka. Hamba berdoa buat Komsel ini, biar Tuhan memberkati setiap pasangan yang ada. Tuhan membuat mereka semakin rukun dan semakin diberkati, sehingga mereka menjadi teladan dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami syukurkan firman Allah yang kami sudah dengar. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke. Kesanalah Allah memberitahu
Kak. Oke.